Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listin Setiawati, mahasiswi dari Akademi Farmasi YPF Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sediaan dispensing steril. Kita masuk ke definisinya dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan dispensing sediaan steril? Nah, dispensing sediaan steril adalah pencampuran obat suntik, pencampuran nutrisi parenteral, dan penanganan sediaan sitostatika berdasarkan resep yang ditulis oleh dokter. Nah, bagaimana cara melakukan dispensing tersebut? Nah, dispensing sediaan steril harus dilakukan di instalasi farmasi dengan teknik aseptik untuk menjamin sterilitas dan stabilitas produk dan melindungi petugas dari paparan zat berbahaya, serta menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat. Apa tujuannya? Nah, yang pertama tujuannya adalah menjamin agar pasien menerima obat sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Ya, kita tahu bahwa pasien-pasien yang mendapatkan obat sediaan intravena itu dengan dosis yang berbeda-beda antara satu pasien dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, seorang farmasi yang akan melakukan dispensing steril harus menjamin bahwa sediaan yang dicampur tersebut telah diberikan sesuai dengan dosis yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, yang kedua, menjamin sterilitas dan stabilitas produk. Kita tahu bahwa sediaan steril ini telah dijamin mutu dan kualitas keamanannya sejak berada dari produksi di pabrik, nah hingga sampai kepada gudang farmasi. Nah, di sini seorang farmasis harus bisa menjamin bahwa obat yang steril di pabrik farmasi harus tetaplah dalam keadaan steril dan stabil di saat pemberian obat kepada pasien. Nah, yang ketiga adalah melindungi petugas dari paparan zat yang berbahaya, khususnya untuk sediaan-sediaan kemoterapi yang kita tahu memiliki efek karsinogenik, memiliki efek teratogenik, dan juga efek yang berbahaya. Dan terakhir adalah tujuan dari dispensing sediaan steril ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan akibat pemberian obat. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh perhitungannya ya. Di sini ada resep diperlukan gentamisin 120 mg yang diberikan melalui intravena piggy bag dalam waktu setiap 12 jam. Diketahui bahwa sediaan gentamisin ampul dengan konsentrasi 40 mg per mili, di mana per pilnya itu mengandung 2 mili. Jadi logikanya tiap mili kan 40 mg. Kalau 2 mili berarti ada 80 mg per pil. Nah, pertanyaannya, dari 80 mg yang ada dalam satu pil ini, berapa milikah yang diambil untuk mencapai 120 mg gentamisin? Caranya, kita bisa menggunakan perbandingan proporsi dan konsentrasi dari obat yang tersedia. Kita gunakan reaksi silang ya, artinya 40 mg kita kalikan dengan X sama dengan 40X, 100 mg kita kalikan dengan mili, jadi hasilnya 40X sama dengan 120, hasilnya adalah 3 mili. Oleh karena itu, tenaga teknis kefarmasian harus membuat 3 mili untuk dosis 120 mg gentamisin. Atau kita bisa melakukan dengan cara kedua, yaitu dengan rumus dosis yang diminta dibagi sediaan obat dikali pengencer. Nah, karena dosis yang dimintanya adalah 120 mg, maka langsung aja 120 dibagi 80 mg dikali 2 mili, hasilnya sama ya, 3 mili. Sekarang contoh kasus kedua. Dokter memberikan Advis furosemid intravena 15 mg. Nah, sediaan obat yang tersedia adalah 10 mg per mili. Berapa mili yang kita berikan kepada pasien tersebut? Nah, jadi rumusnya masih sama ya, dan sediaan obat furosemid 1 ampul itu kan 20 mg. Pengencernya yaitu 2 mili. Jadi 15 dibagi 20, kemudian dikali 2, hasilnya adalah 1,5 mili. Sehingga kita kasih kepada pasien tersebut adalah 1,5 mili dosis furosemid injek tersebut. Nah, ini contoh kasus selanjutnya. Dokter meminta 10 mg keterolak. Satu ampulnya itu adalah 30 mg per mili. Jadi isi satu ampul itu kan 1 mili. Nah, berapa milikah dosis yang kita berikan kepada pasien tersebut? Nah, langsung aja kita masukkan ke dalam rumus. Jadi dosis yang diminta 10 mg dibagi 30 dikali 1 mili, hasilnya adalah 0,33 mili. Selanjutnya kita akan menghitung dosis tetes infus. Nah, jadi menghitung dosis tetes infus itu sering digunakan dalam pemasangan infus. Di sini ada 1 GTT atau tetes itu sama dengan 3 mGTT atau 3 mikrotetes, atau jumlah tetesan dalam waktu, bisa per jam, per menit, atau per detik.
Jadi 1 mili ini adalah 20 GTT atau 20 tetes. Dan 1 mili ini bisa berarti 60 mgTT atau mikrotetes. Karena 1 milinya itu kan 20 tetes. Jadi tinggal dikalikan dengan 3, maka hasilnya 60 mgTT. Nah, untuk 1 kop atau 1 labu itu sama dengan 500 mili. Kemudian mgTT per menit itu adalah mili per jam. Nah, karena satuannya mgTT itu adalah mili, jadi dikonversi dari GTT ke mgTT itu adalah tinggal dikali 3. Dan konversi dari mgTT ke GTT itu tinggal dibagi 3. Untuk 1 kop atau 500 mili per 24 jam itu sama dengan 7 tetes per menit. Caranya adalah 500 dikali 20, faktor tetesnya dibagi 24, karena per jam ya, satu harinya itu adalah 24 jam dikali 60. Nah, maka hasilnya adalah 7 tetes per menit. Oke, sekarang masuk ke rumus dasar dalam jamnya ya. Jumlah tetesan per jam itu sama dengan jumlah kebutuhan cairan dikali faktor tetesnya. Nah, apakah makro atau mikro? Kemudian dibagi waktu dalam jam. Kemudian rumus dasar dalam menit. Ini juga sama, jumlah cairan dikali faktor tetes, cuman untuk pembaginya karena ini dalam menit, berarti total waktu dalam jam ini dikali 60 menit. Misalkan 24 jam, maka tinggal dikalikan 24 dikali 60. Karena 1 jamnya ini kan 60 menit ya. Untuk rumus dasar dalam detik juga sama, jumlah cairan dikali faktor tetes. Untuk pembaginya karena dalam detik, tinggal dikalikan saja waktu per jam dikali 60 menit, kemudian dikali 60 detik. Nah, secara umum faktor tetes untuk drip makro untuk dewasa itu karena lubang tetesnya lebih besar, otomatis kan jumlah cairan yang keluar itu lebih banyak. Jadi faktor tetesnya itu 20 tetes. Sedangkan untuk anak-anak karena lubang tetesnya itu kecil, untuk menghabiskan 1 mili itu kan lama. Jadi yang dihasilkan per milinya itu tetesan yang jatuhnya itu adalah 60 tetes per mili. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Seorang pasien dewasa datang ke rumah sakit dan membutuhkan 500 mili Ringer laktat. Bagaimana infus diperlukan jika kebutuhan cairan pasien harus dicapai dalam 100 menit? Nah, kita ingat ke faktor tetes ini kan pasiennya dewasa. Jadi faktor tetesnya adalah 20, maka 500 mili tinggal dikalikan saja dengan 20 tetes dibagi 100 menit, yaitu hasilnya 100 tetes per menit. Sekarang contoh soal lagi. Seorang pasien anak datang ke rumah sakit dan membutuhkan 100 mili Ringer laktat cair. Nah, sama kayak tadi ya, cuma bedanya ini adalah seorang pasien anak. Bagaimana infus diperlukan jika kebutuhan cairan pasien harus dicapai dalam waktu 2 jam. Nah, kalau tadi kan dimintanya dalam 100 menit. Nah, sekarang 2 jam. Nah, kita ingat cairannya kan 100 mili. Tinggal dikalikan faktor tetesnya 60 tetes karena ini mikro untuk anak-anak. Kemudian dibagi 2 dikali 60 menit. Hasilnya adalah 50 tetes per menit. Nah, itu dia teman-teman cara menghitung dispensing sediaan steril dan cara menghitung dosis tetes infus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.